Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita. Di saat ini saya mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang sudah beribadah di tempat ini. Saya juga mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang mengikuti siaran tunda ini di YouTube channel GSKI Bukit Raya. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang Pendeta Madia Erika akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh menguji kebesaran-Mu atas hidup kami ya Bapa di sorga. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan, kesempatan pagi hari ini untuk kami bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini. Memuji dan menyembah Engkau, bahkan belajar akan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Biar Engkau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati juga mereka yang boleh mendengar nanti melalui siaran tunda Tuhan. Engkau memberkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu, hikmat meripat yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami butuh kebenaran-Mu yang menuntun langkah kami. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memperbaharui kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bebaskan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Menyatakan kuasa kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati saudara-saudara kami yang dalam perjalanan juga ke tempat ini Tuhan. Menyertai mereka dalam perjalanan, menibakkan mereka dengan selamat. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Amin. Kita tahu tanpa Tuhan dalam hidup kita bukan siapa-siapa. Bagaikan
Tuhan. Lembar hari hidupku, Kau ajarku kisah dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi. Amin Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga, jadikan ku pelangi, jadikan ku pelangi indah di langit biru sesamaku, jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku, jadikan ku pelangi, jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku, jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Kita ulangi pujian ini dan saya undang jemaat untuk berdiri. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku kisah Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan. Dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap membalut teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga, jadikan ku pelangi,
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini hidup kami. Jangan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah, hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah, pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah, amin Tuhan, di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah, pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku berkah Tuhan, hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup, di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku, sesamaku. Amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Pagi ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Haleluya. Yesus permataku. Haleluya. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang sepertimu, Engkau bintang di atas segala bintang. Amin. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu, Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, indah pelangi
Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati kau kupuja. Amin. Segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Katakan, indah pelangi, indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus bermata. Katakan indah pelangi, indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, amin, luruh di hadapanmu. Hanya kau Yesus, harta abadi. Sungguh kau Yesus bermataku. Jemaat saja, katakan indah pelangi. Kilau dunia, sekali lagi jemaat, katakan indah pelangi tak seindah dirimu. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan pikiran dan perasaan kita, segenap keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dengan sungguh kita nyanyikan pujian ini.
hati, curapi kemuliaan. curapi kemuliaan-Mu, membakar kasih-Ku padamu, berkobar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. kita ulangi dari awal. Saat aku di hadapan, Saat aku di hadapan, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curapi kemuliaan-Mu, membakar kasih-Ku padamu, berkobar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Tuhan, Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. syukur itu hati kami Tuhan. Saya serahkan kepada Doaku Tuhan, ajarku tak ingini Lebih sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan sebagai doa kita di pagi ini. Ini rindu kami Tuhan. Ini doa kami di hadapan. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan,
Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh nyata penyertaan-Mu Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Puaskan haus jiwa kami Tuhan akan kebenaran. Karena kami rindu, kami dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ini hanya pelayan di tempat ini. Terima kasih atas perkenanan-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Yang Kau percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Ini kami siap Tuhan membuka pintu hati kami untuk kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi boleh dengar suaranya lebih semangat. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa tadi kurang jelas Bapak? Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, semua bisa dilewati. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini bisa berdiri di sini bersama-sama Bapak Ibu Saudara belajar akan kebenaran firman. Hari ini tampak berbeda karena saya lihat jemaat semuanya cerah-cerah semua. Haleluya. Ya. 3 hari lagi Bapak Ibu Saudara kita akan memperingati kemerdekaan NKRI. Yang ke berapa Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu tidak? Ya, yang ke-77. Rupanya tahun ini meriah sekali. Saya lihat tadi di jalan sebelum saya tiba di sini banyak umbul-umbul dan sudah mulai mengadakan perayaan-perayaan untuk memperingati kemerdekaan antar RT, instansi juga. Karena apa? 2 tahun sebelumnya kan kita dilanda COVID Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa bebas keluar rumah, ada ketakutan. Banyak hal kekhawatiran yang kita alami 2 tahun yang lalu ya, waktu pandemi. Kita mengenang kemerdekaan NKRI yang ke-77, bagaimana pengorbanan para pahlawan. Tentunya ada sekelompok orang yang berjuang untuk kemerdekaan NKRI. Dan kita saat ini pun menikmati kemerdekaan itu. Kita tidak dijajah lagi oleh penjajah. Nah Bapak Ibu Saudara, ada tokoh pahlawan iman dalam kekristenan yang patut kita teladani. Tentunya kita sudah banyak tahu tokoh-tokoh iman, pahlawan iman di dalam perjanjian lama seperti Nuh, Musa, Daud, Esther, banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nah di dalam perjanjian baru, siapa pahlawan kekristenan kita?
ialah Yesus itu sendiri sebagai juru selamat yang rela mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Perjuangan Yesus selama hidup di dunia 33 tahun patutlah kita teladani. Di usia 30 tahun dia sudah mulai mengajar, Bapak Ibu Saudara. Dia meninggalkan jejak-jejak sebagai anak Allah yang patut kita teladani. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejatinya bersyukur menjadi orang Kristen yang mengenal Yesus sebagai juru selamat yang membawa kita melintasi langit untuk mewarisi kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kerajaan yang tidak tergoyahkan itu Bapak Ibu yaitu langit baru, bumi baru. Amin. 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 Banyak orang Kristen yang tidak mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Pikiran kita terbelenggu oleh kebutuhan jasmani. Makan, minum, apa yang kita pakai, dan lebih bahaya lagi, terikat dengan selera dunia. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Ini sangat sering sekali diperdengarkan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini ayat favorit ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Rancangan Allah bukanlah berkutat pada masalah jodoh. Kadang-kadang, aduh anak-anak muda nih, jodohku kapan ya? Lihat teman sudah pada merit, kok kita belum ya, sedangkan udah mepet nih usia nih. Terus apa lagi? Yang membuat rancangan Allah itu tidak terfokuskan. Hunian, tempat tinggal. Kenapa ya aku kok sampai saat ini masih tinggal, misalnya nih cuma tinggal di barak atau numpang. Selanjutnya pekerjaan juga. Pekerjaan, kok sulit ya mencari pekerjaan saat ini. Semua, apalagi ya, setelah kita mengalami pandemi 2 tahun lalu, waduh, banyak yang resign pekerjaan. Di dunia ASN begitu juga, yang kontrak juga mulai dipres tenaganya ya Bapak Ibu. Terjadi
atmosfer perubahan yang sangat begitu nyata terjadi. Nah, semua itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti ayat 33, Matius 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan dulu. Jangan fokus hidup kita dengan hal-hal yang tadi. Cari Tuhan dulu, maka kau akan menemukan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, rancangan Allah adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya kita serupa, sempurna, seperti Bapa, Bapak Ibu. Nah, untuk pemahaman serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa ini saya tahu tidak mudah. Memerlukan proses waktu ke waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagi saya pun, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, bagaimana kita memenuhi rencana dan rancangan Allah tersebut? Kita harus giat Bapak Ibu. Kita harus berjuang. Apapun profesi Bapak Ibu sekarang dalam pekerjaan, studi, ibu rumah tangga, pengusaha, ASN, kita berjuang. Dalam arti berjuang, berkenan di hadapan Bapa. Apapun yang kita lakukan, apapun baik perkataan, perbuatan, sikap hidup kita, kita menggambarkan Kristus hidup di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Ada banyak jejak Tuhan yang patut kita pelajari. Keteladanan Yesus sebagai umat Kristen yang dewasa, keteladanannya adalah karakternya Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Sangat jelas 1 Korintus 4 ayat 1. Korintus 4 ayat 16 Bapak Ibu Saudara. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Selanjutnya ayat yang berkaitan juga di Filipi 3 ayat 17 yang mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di tempat ini semua karena kasih, semua karena anugerah Tuhan. Saya ingin bersaksi bagaimana perjalanan pelayanan saya sehingga sampai bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Saya ditempatkan di tempat ini bukan secara kebetulan. Dan saya tahu, baru-baru ini saya menyadari ada rencana Allah dalam hidup saya yang untuk saya lakukan. Saya menyerahkan hidup saya untuk berbakti melayani Tuhan di tempat ini. 8 tahun yang lalu, saya banyak tidak mengenal kebenaran.
Ketika saya mau di tempat ini dididik, saya mengikuti teladan Ibu Gembala saya di tempat ini. Saya memperhatikan beliau benar-benar hidup menurut seturut kehendak Bapa. Saya mengikuti perjalanan pelayanan beliau, mengikuti jejak Tuhan tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Banyak ujian, banyak cobaan, tapi itulah proses didikan Tuhan. Ibu Gembala pun dididik Tuhan. Beliau dululah yang dididik Tuhan, baru bisa mendidik kami-kami di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya setiap yang kita pikirkan, katakan dan lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapak Ibu. Mengikuti jejak Tuhan, mengikuti didikan Tuhan. Kadang kita diuji dengan teman kita sendiri, teman pelayanan. Saya sebenarnya Bapak Ibu mengikuti pelayanan di tempat ini, waktu itu saya tidak bisa nyanyi Bapak Ibu Saudara. Saya buta nada. Tapi kerinduan saya melayani Tuhan, apa yang bisa saya perbuat Tuhan? Apa yang bisa saya berikan untuk mengabdi di tempat ini? Nah, satu ketika saya dulu belajar dari singer dulu. Nah, setelah singer, saya ada satu teman pelayanan saya juga WL, dia yang banyak memberkati saya, mengajari saya. Nah, kebetulan teman pelayanan saya WL juga tidak bersama-sama pelayanan di tempat ini. Saat ini dia melayani di tempat lain, puji Tuhan. Saya tahu kabarnya dia melayani juga, puji Tuhan. Ya semuanya jadi berkat ya. Saya menyaksikan perjalanan jejak Tuhan memproses saya sampai di tempat ini, sampai bisa memimpin pujian. Ketika pelayanan ini diproses untuk naik level lagi Bapak Ibu. Untuk mencapai rencana Allah, pelayanan ini diporak-porandakan. Jemaatnya, pelayannya, hamba Tuhannya, jadi semua diproses waktu itu. Jadi tidak ada yang hanya tersisa, bisa dihitung jari waktu itu. Tapi saya melihat keteladanan Ibu Gembala bagaimana dia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan menggembala di tempat ini. Dia bertahan, berjuang. Dia memikul salibnya. Tertatih-tatih saya lihat. Tapi saya melihat sosok Ibu Gembala yang benar-benar gembala yang menjadi teladan bagi saya. Bagaimana dia melewati hari-hari hidupnya, ingin berkenan di hadapan Tuhan, selalu bertanya apa yang pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Berkat ketaatan beliau, berkat kesetiaannya, sampai saat ini beliau memberkati kami pelayan-pelayan di tempat ini dengan kebenaran yang benar-benar. Kebenaran. Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara, ketika kami memutuskan bergabung dengan GSKI Pusat, kami sebelum bergabung itu sudah disiapkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan proses-proses perjalanan pelayanan yang memang benar-benar dihancurkan Tuhan, karakter juga
sehingga tidak ada lagi keinginan-keinginan yang namanya pelayanan yang hanya menyenangkan jemaat, pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan menyenangkan telinga jemaat. Kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kami sadar dan kami bertobat dan kami bersyukur kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar menuntun. Sehingga kami menemukan rencana Allah di dalam kehidupan kami secara pribadi, baik pelayanan di tempat ini, baik bagi gembala yang memimpin kami di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kami bergabung di tempat ini, saya ingin bersaksi, saya tadi kan bersaksi di tempat ini melayani Tuhan dengan membawa puji-pujian yang diciptakan oleh Bapak Gembala Sinode kita, yaitu Bapak Dr. Erastus Sabdono. Pujian-pujiannya itu Bapak Ibu sangat sulit untuk dibawakan. Dari lirik lagunya, semuanya, waktu itu kan kita di gereja lama, lagu-lagunya, bukan saya mengatakan lagu-lagunya kurang membawa kita di dalam rencana Allah, tapi yang ketika saya disodorkan dengan puji-pujian ini, lagu-lagu ini, itu saya benar-benar menghidupkan lagu ini. Itu Bapak Saudara, saya berjuang Bapak Ibu Saudara. Saya mematikan dulu mematikan namanya keinginan pribadi saya, kedagingan saya. Ya waktu itu sangat sulit sekali, tapi saya berjuang. Karena lirik lagu yang Bapak ciptakan itu benar-benar hidup Bapak dan terjadi. Dan ketika kita membawa pujian ini, kita diuji. Tidak hanya sekedar menyenangkan hati jemaat dengan puji-pujian. Sikap hidup saya pun dituntut Tuhan untuk berubah, Bapak Ibu. Banyak pujian-pujian yang membangkitkan, yang menyembuhkan luka-luka saya waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya sangat diberkati sekali dengan pujian-pujian apa yang sudah Bapak ciptakan. Sangat membangun kerohanian saya. Sehingga sampai saat ini saya masih puji Tuhan diberi kesempatan melayani di tempat ini. Saya menyaksikan bagaimana pembelaan Tuhan, pribadi saya sendiri, keluarga saya sendiri, pelayanan ini, gembala di tempat ini. Perjuangan beliau tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah umat pilihan. Umat pilihan Allah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita menjadi umat pilihan yang sesuai dengan rencana Allah? Coba bersama kita sama-sama renungkan. Apa benar Tuhan, saya ini umat pilihan yang sesuai dengan rencana Allah? Coba kita koreksi dulu. Seringkali kita menyakiti perasaan Allah melalui sikap hidup kita. Perkataan, saya pun belajar Bapak Ibu. Melalui perkataan, kadang-kadang ini kita menganggap sepele perkataan. Perkataan ini,
tajam loh, bisa membuat seseorang menjadi jatuh. Ada pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Jadi Bapak Ibu, ketika dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap hidup kita. Banyak orang yang mengaku anak Allah, memakai aksesoris salib besar, di rumah-rumah menggunakan tanda salib, gambar. Tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah itu semua. Tapi ada yang menyelewengkan makna itu, tidak sesuai dengan sikap hidupnya hari-hari. Ya perkataan tadi sudah yang kedua. Kalau dalam rumah tangga, suami masih kasar dengan istri perkataan. Istri begitu juga, mulut tidak dijaga. Bagi anak-anak remaja, sekolah, dengan teman seenaknya saja bercanda. Candaan-candaan yang tidak kudus. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Perkataan kita juga hati-hati. Itu bisa membuka celah. Pujian-pujian kita ketika kita datang beribadah, wah mengangkat tangan, haleluya, puji nama Tuhan, wah. Tapi sikap hidup, sikap hati di hadapan Tuhan, berkenan tidak? Sering kita mendukakan Tuhan dengan hal-hal kecil. Maka setialah dengan perkara kecil, kau akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, bukan tidak mungkin di antara kita ada yang merasa gagal hidup. Gagal rumah tangga, gagal karir, gagal bisnis. Satu yang harus kita ingat. Jangan menganggap itu sebagai kegagalan yang fatal. Sebelum saya mengenal pelayanan ini, saya menganggap hidup saya gagal. Rumah tangga saya gagal. Tidak seperti orang-orang dunia. Tapi saya sadar, saya berbalik. Saya tidak mau fokus hidup saya teralihkan oleh masalah. Saya sadari ada rencana Allah dalam hidup saya. Coba kita renungkan, cari apa rencana Allah dalam hidup kita sehingga diizinkan masalah itu terjadi. Mari kita sadar, itu semua didikan Tuhan Bapak Ibu. Seizinnya lah masalah itu terjadi. Jika tidak ada masalah, rumah tangga aman, uang mengalir terus di dompet. Terus apa lagi? Menikmati keindahan dunia. Kita hanyut dengan keindahan dunia. Tanpa kita sadar kita terperosok. Tanpa kita bisa memikirkan lagi fokus hidup kita, yaitu kekekalan Bapak Ibu Saudara. Kita
Beruntung di tempat ini banyak diberikan kebenaran-kebenaran, dibukakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Memang keras. Firman-firman Tuhan yang diajarkan di tempat ini memang keras. Tapi itulah adanya, itulah kebenaran yang sejati Bapak Ibu. Yang tidak membuai jemaat. Di tempat ini mengarahkan jemaat untuk fokus hidup benar. Memahami rencana Allah dalam hidup. Jangan kita terjebak dengan keindahan-keindahan dunia yang dapat menjerumuskan kita, Bapak Ibu. Kemajuan-kemajuan saat ini, terutama di media sosial, jangan fokus hidup kita teralihkan, sehingga kita tidak menemukan pribadi Tuhan. Itu waktu kita habis tersita hanya untuk kesenangan dunia. Tidak mencari perkenanan Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita mencari perkenanan Allah? Kita sediakan waktu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Sediakan waktu kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita. Di tempat ini sering menggaungkan, ayo ikut doa pagi. Itu membangun jemaat untuk mencari Tuhan. Untuk fokus hidup mencari Tuhan. Kita bangun diri kita. Kita berjuang mengikuti teladan Yesus yang sudah mendahului kita, memberi teladan kepada kita. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kegagalan-kegagalan yang kita hadapi Bapak Ibu itu merupakan sarana Allah menyelamatkan kita Tuhan. Dia sudah menyediakan tempat di langit baru, di baru. Yang akan sama-sama kita tempati bersama. Mari kita berlomba, kita berjuang, kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang terkasih, orang-orang terdekat kita. Melalui sikap hidup kita, perkataan, perbuatan. Memancarkan Yesus itu hidup di dalam diri kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita adalah umat-umat pilihannya. 1 Petrus ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, wajib mengikuti standar ini Bapak Ibu. Yaitu jejak kehidupan Yesus. Ini mutlak adanya. Ingat, mutlak adanya. Gereja tidak boleh mengesankan bahwa pendeta atau aktivis saja yang memiliki standar hidup seperti Yesus.
Jemaat pun sama, kita sama. Bukan hanya karena dia pendeta, karena dia aktivis, wajarlah dia hidup kudus, wajarlah dia. Tidak Bapak Ibu Saudara, sama. Kita ubah pola pikir kita. Ubah Bapak Ibu Saudara wajah batiniah kita. Sungguh indah kalau kita mengubah wajah batiniah kita di hadapan Tuhan. Bukti banyak kebenaran yang sudah disampaikan di tempat ini. Sekarang bukti yang diminta Tuhan. Mana buktinya? Mana karyamu di hadapan Tuhan? Mana buktinya engkau mengubah wajah batiniahmu? Itu tadi. Buktinya sikap hidup kita yang harus berubah. Rencana Allah adalah ketika setiap kita bertumbuh menjadi indah di mata Allah dan tak bercacat dan bercela, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu 1 Petrus ayat 1 ayat 16 mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak mudah memang. Menjadi kudus tidak mudah. Melalui proses waktu ke waktu. Tapi kita mau, bisa. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tinggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Karena kita komitmen, aku mau Tuhan hidup kudus. Aku mau berkenan di hadapan-Mu. Aku mau menjadi seperti pujian kita yang awalnya, pelangi indah di mata-Mu. Menjadi berkat. Ketika engkau menjalani kudus, hidup kudus, maka engkau akan melihat Allah. Maka engkau akan melihat Allah, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya alami. Saya belajar, berjuang. Saya menguduskan pikiran saya, Bapak Ibu Saudara. Saya menguduskan perkataan saya menguduskan sikap saya menguduskan tingkah laku saya. Saya ingin berkenan ketika saya mau pulang, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu waktu hidup kita ini singkat. Kalau di Alkitab 70 tahun. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu waktu finish. Jadi lembar demi lembar hidup kita isi. Dan kebenaran firman, kita berjuang hidup kudus, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Pasti bisa Bapak Ibu Saudara. Ada tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup benar. Jangan berpikiran kita tidak mungkin hidup kudus, jadi mental block, itu hanya aktivis, gembala. Jangan berpikiran seperti itu, jangan menjadi mental block Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya berani mengatakan kuduslah kamu kudus sebab aku kudus? Karena saya masuk di dalam ini Tuhan.
Bisa Bapak Ibu Saudara. Saya masuk relnya Tuhan, masuk rencananya Tuhan. Rahasianya adalah firman ini tadi, kuduslah kamu kudus sebab aku kudus. Maka engkau akan melihat Allah. Nyata Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyangkal keinginan daging kita. Menyangkal segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya ya sederhana Bapak Ibu Saudara. Ya hari-hari hidup kita ini. Hari-hari hidup kita. Ya sebagai pelajar di sekolah, bagaimana dengan teman-teman, guru. Ya sebagai ASN. Sebagai pengusaha. Banyak hal di dalam semua bidang. Berubahlah Bapak Ibu. Roma 12 ayat 12 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, sungguh indah firman ini. Kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hikmat Tuhan yang kita dapatkan, yang menuntun kita, sehingga kita menjadi tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak, yang mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kata kuncinya, kuduslah sebab kamu kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya pun dulu sangat tidak mungkin. Karena apa? Terlalu fokus dengan masalah. Kenapa begini aku hidup Tuhan, kenapa rumah tangga aku tidak bisa baik-baik seperti orang. Kenapa aku tidak bisa bekerja seperti orang, prestasiku seperti ini di dalam pekerjaan. Selalu gagal, dan gagal. Liciknya. Iblis menghancurkan rencana Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha mengalihkan fokus hidup kita yang benar. Dia membuai-buai kita dengan keindahan-keindahan dunia. Dia sibukkan kita dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama untuk lebih fokus lagi untuk hidup benar. Mencari rencana Allah apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Apa yang Allah kehendaki dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan untuk memproses kita menjadi dewasa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama renungkan. Bahwa semua itu baik adanya. Semua itu baik. Kadang kita yang memiliki hati dengan Tuhan tuh curiga. Jangan-jangan Tuhan begini, nanti aku begini. Jangan-jangan. Ada bisikan, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan. Tepiskan itu semua pikiran-pikiran yang membuat kita fokus kita di hadapan Tuhan. Perkenanan kita di hadapan Tuhan yang membuat rencana itu gagal. Bisa Bapak Ibu, tepiskan semua itu. Tidak perkatakan dengan diri kita sendiri.
kita bangun, kita berjuang mencapai kekudusan kita. Tepiskan pikiran-pikiran kotor, pikiran jorok. Jadi kalau kita jalan-jalan nih kadang-kadang bisa juga ketemu cewek cantik, wah seksi, ini bapak-bapak nih ya, maaf ya bapak-bapak. Karena matanya bisa masih melirik-lirik tuh. Lumayan juga ya. Tidak kemungkinan ibu juga sama, ibu-ibu juga melirik berondong Bapak Ibu Saudara. Masih lirik-lirik, wah. Kadang kita menganggap sepele. Tapi karena kita mau fokus, kita selalu diingatkan, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ayo, jangan suka lirik-lirik, katanya mau belajar hidup kudus. Ayo, ibu-ibu, jangan lupa nih, kadang-kadang bisa chat di di Facebook, di WA, terus bukan salah sih ya, ikut-ikut grup-grup yang kayak reunian gitu ya. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Cuma kita harus selalu terpaut dengan Tuhan, kita bertanya, Tuhan, karena aku ingin kudus, maka aku harus menjaga sikap hidupku ini Tuhan. Jika aku ikut bergaul dengan hal dunia yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kalau aku enggak siap Tuhan, nanti aku terperesok. Nanti aku pelan-pelan aku terseret. Aku tidak mau Tuhan. Loh, iblis tuh licik loh Bapak Ibu Saudara. Dia menembak pikiran kita. Sampai saat ini pun saya berjuang. Supaya pikiran-pikiran ini tidak ditembak iblis Bapak Ibu Saudara. Ketika kita kena sasaran, ada celah. Celah inilah, berusaha celah ini supaya tidak masuk meracuni pikiran kita. Banyak hal kok yang bisa meracuni pikiran kita Bapak Ibu. Media sosial, apa yang kita lihat, karena kan kita sekarang kan semua punya HP tuh satu-satu, bisa buka bebas. Kita mau posting, kita mau kasih status, bebas. Tapi karena kita mau hidup kudus, media sosial kita gunakan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Bukan tempat kita curhat. Bukan tempat kita menunjukkan nih, bahwa aku juga bisa nih seperti orang-orang dunia. Kasih status yang tidak memberkati. Itu bisa jadi sarana celah loh Bapak Ibu. Kita respon teman-teman kita. Kita jadi kalau kita gak kuat, kita bisa hanyut juga ikut obrolan yang tidak kudus. Sedangkan kita berjanji di hadapan Tuhan mau hidup kudus, mau hidup berkenan, mau menjadi saksinya melalui sikap hidup kita, perkataan, perbuatan, tindakan. Ya semua. Kita mau menjadi saksinya, meneladani pahlawan iman kita Yesus yang sudah mati, menebus kita. Sederhana aja kok, tapi sulit ya dilakukan.
Tapi ingat Bapak Ibu, jangan mental block. Semua pasti bisa dilewati. Amin. Amin. Semua bisa dilewati. Ingat, jangan fokus hidup kita salah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bangun wajah batiniah kita yang benar di hadapan Tuhan. Melalui sikap hidup kita, perkataan, perbuatan. Jadilah berkat bagi orang-orang yang terkasih. Sehingga orang-orang bisa menikmati keindahan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara. Mari kita bertumbuh bersama di tempat ini. Gereja di tempat ini membawa kita untuk fokus hidup benar, mengerti akan rencana Allah, apa yang ingin Allah kehendaki dalam hidup kita, menjadi saksinya. Sehingga kita pulang, kita menerima rapot kita, dan Tuhan mengenal kita, oh ini anakku yang kukasihi, engkau berkenan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita, rasanya kau tidak bisa habis-habisnya ya Tuhan. Ada terus dan terus masalah ini Tuhan. Tapi kami mau belajar bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan indah. Mendidik kami, menyelamatkan kami, menjauhkan kami dari keindahan dunia dengan tawaran-tawarannya yang akan menjerumuskan kami. Sehingga rencana Allah yang semula bagi kami gagal. Kami tidak mau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan gagal. Kami ingin selalu berjuang. Berjuang di sisa hari-hari hidup kami ini. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Saya ingin nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap tunduk merenungkan perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama sampaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Sekali lagi katakan, Tuhan perkenankan aku. Ini
Ini doa permohonan kami Tuhan. Perkenankanlah sisa hari hidup kami ini di hadapan-Mu ya Bapa. Itu kerinduan kami jika kami pulang, Engkau menemukan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berkomitmen hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau setia mengiringi Engkau Tuhan sebagai sahabat-Mu, mengerti akan rencana Allah seperti Abraham yang taat kepada Bapa. Ya Tuhan, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Amin. Ajar kami berpikir Tuhan, sepikir dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam perjuangan, mesti ada untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku bersedia. Mari Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Kami berkomitmen Tuhan, kami bersedia hidup kudus dan bercela di hadapan-Mu. Amin. Bawa aku Tuhan dalam perjuangan-Mu, ku bersedia. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, seperti diri-Mu. Bawa aku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bersedia. Hidup kudus Tuhan, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu. Bawa aku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari kita selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Mari bangun komitmen yang baru hari ini di hadapan Tuhan. Yesus. Saat teduh sejenak di hadapan-Mu. Naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Buat janji di hadapan Tuhan. Kami mau setia Tuhan mengiringi Engkau sampai kesudahannya nanti. Ini rindu kami Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Iya,
kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu Kau singkapkan bagi kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami mengerti akan rencana dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu rencana dari Allah adalah rencana yang indah. Tiada yang mustahil ya Tuhan. Kami mau berjuang terus Tuhan. Perkenankanlah hidup kami Tuhan. Perkenankanlah hidup kami di hadapan-Mu. Kami bersedia hidup kudus, tak bercacat dan bercela di hadapan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntunan-Mu senantiasa kami rasakan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan mengucap syukur. Amin.